Pemain timnas Indonesia Mees Hilgers akhirnya muncul di media sosial setelah menepi dari FC Utrecht dan skuad Garuda. Mees Hilgers tengah dalam situasi sulit di klubnya FC Twente. Hilgers memiliki rencana untuk pergi dari FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Akan tetapi kesepakatan dengan klub lain gagal tercapai sehingga Hilgers tetap menjadi pemain FC Twente. FC Twente meminta Hilgers untuk memperpanjang kontrak. Karena tidak ada kata sepakat, ia hanya bisa berlatih tanpa mendapatkan menit bermain. Di Eredivisie musim 2025-2026, Hilgers belum mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Mees Hilgers juga menghilang dari skuad timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2027. Bek 24 tahun itu tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena masalah di klubnya tersebut. Usai menghilang, Mees Hilgers memberikan kabar ke penggemar melalui Instagram pribadinya pada Selasa. Ia mengunggah momen dirinya mengenakan seragam latihan timnas Indonesia. Hilgers nampak menikmati momen dengan orang-orang terdekatnya di Amersfoort, Belanda. Heart of Home, tulis Hilgers. Hilgers naik ke tim senior FC Twente pada Oktober 2020. Ia adalah produk Akademi FC Twente. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sejauh ini, Hilgers sudah memainkan 132 pertandingan bersama FC Twente. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi terbaru tentang pelatih timnas Indonesia. Padahal sebelumnya PSSI sudah menyerahkan kepada Direktur Teknik PSSI Alexandre Swiers dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mencari pelatih timnas Indonesia. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI masih menunggu. PSSI juga tidak mau terburu-buru mencari pelatih baru untuk skuad Garuda. Pelatih baru timnas Indonesia mungkin saja akan hadir saat FIFA Matchday Maret 2026. Untuk FIFA Matchday November 2025, timnas Indonesia tidak berpartisipasi. PSSI memberikan jatah itu kepada timnas U22 Indonesia sebagai persiapan SEA Games 2025. Belum diketahui juga siapa lawan uji coba tim asuhan Indra Syafri itu. Selain itu, kata Arya Sinulinga, PSSI juga tidak mau mendatangkan pelatih di saat lagi ada masalah. Keputusan mendatangkan pelatih diambil saat situasi lagi tenang. Kritikan keras dilontarkan Andre Rosiade kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penasehat Semen Padang FC itu mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada rapat Komite Eksekutif Exco PSSI untuk membahas evaluasi dan pelatih baru timnas Indonesia. Kritik itu disampaikan Andre Rosiade menyusul kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang sudah berlalu cukup lama. Setidaknya ada lebih dari 2 pekan PSSI belum mengadakan rapat Exco untuk membahas evaluasi skuad Garuda. Bahkan PSSI justru sudah mengambil tindakan dengan berpisah dengan Patrick Kluivert beserta jajaran tim kepelatihannya. Padahal rapat Exco PSSI belum diadakan. Menurut Andre, transparansi dan keberanian mengakui kekeliruan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi sepak bola yang baik. Dia meminta agar PSSI sebagai federasi tidak menutup diri terhadap kritik dan segera melakukan evaluasi secara terbuka. Andre kemudian menyinggung soal Erick Thohir yang sebenarnya sudah cukup aktif pasca kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan bertemu dengan salah satu elemen supporter Ultras Garuda. Lebih lanjut, Andre Rosiade berharap rapat Exco PSSI membahas terkait evaluasi timnas Indonesia yang digelar nantinya bisa menghadirkan semua pihak terkait, termasuk manajer tim sekaligus Ketua BTN Sumarji. Tujuannya agar prosesnya lebih transparan dan objektif. Direktur Teknik klub Belanda NEC Nijmegen Carlos Albers belak-belakan ingin menggait pemain naturalisasi timnas Indonesia Mees Hilgers dari FC Twente. Bahkan saking seriusnya Albers mengaku sudah menghubungi Direktur Teknik FC Twente Jan Struer perihal keinginan klub mendapatkan Hilgers. Kami bermain dengan 3 bek tengah. Mees Hilgers akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk bek kanan dari ketiganya. Kami tertarik. Saya juga menghubungi Jan Struer, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka. Jadi itu sudah jelas, kata Albers. Albers menegaskan bahwa FC Twente juga tidak mau melepas Hilgers dengan status pinjaman ke NEC Nijmegen. Sementara, Albers menekankan bahwa NEC hanya tertarik pada skema pinjaman, bukan pembelian. Kontrak Hilgers di Twente bakal berakhir pada 30 Juni 2026. Menjelang setengah tahun sebelum kontrak usai, Twente sudah mengajukan proposal kerjasama baru dengan pemain 24 tahun itu. Alih-alih mendapat respons, Twente justru tidak diajukan Hilgers. Masalah komunikasi antara dua pihak masih buntu.
Hingga Liga Belanda yang sudah bergulir beberapa pekan, Hilgers belum pernah sekalipun tampil untuk 20. Pengamat sepak bola tanah air Bung Harpa mengatakan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze tertarik melatih timnas Indonesia. Konfirmasi itu didapatkan Bung Harpa setelah berkomunikasi langsung dengan pelatih 44 tahun tersebut. Salah satu yang paling kuat di luar Sinteyong yaitu Timur Kapadze. Saya sudah mendapatkan komunikasi langsung dari yang bersangkutan dan dia mungkin masuk kriteria PSSI, kata Bung Harpa. Timur Kapadze sedikit paham soal Indonesia. Ia merupakan pelatih yang membawa timnas Uzbekistan U23 menang 2-0 atas timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapadze 2 kali membawa timnas Uzbekistan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2022 dan 2024. Performa ciamik di level U23 membuat Timur Kapadze dipromosikan ke tim senior timnas Uzbekistan pada awal Januari 2025. Ia dipercaya menggantikan posisi pelatih kepala Sreko Katanek yang mengalami penurunan kesehatan. Bersama Uzbekistan senior, Timur Kapadze cukup sukses. Ia menghadirkan 8 poin dari 4 laga pamungkas yang dijalani timnas Uzbekistan di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada 6 Oktober 2025, Timur Kapadze harus rela turun jabatan. Ia kini mengemban posisi asisten pelatih setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengangkat Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Sinteyong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia? Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Football Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang Kevin Dix dan Ole Romeni resmi menjadi WNI. Karena itu apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada November 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2025. Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk berpeluang mentas di Premier League musim depan. Sebab hingga pekan ke-25 Liga 2 Inggris 2024-2025, Leeds United duduk di puncak klasemen dengan 52 angka, unggul 3 poin dari striker timnas Indonesia Ole Romeni sempat menepi cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya pada Juli 2025. Ole Romeni mengalami patah tulang saat tampil di laga pramusim Piala Presiden melawan Arema FC. Cedera tersebut memaksa pemain Oxford United FC itu absen dari sejumlah pertandingan, termasuk FIFA Matchday bulan September. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen comeback oleh Romeni, meski Indonesia gagal melaju ke fase berikutnya. Romeni mengaku bahwa sejak awal cedera, fokus utamanya adalah bagaimana bisa segera kembali membantu timnas Indonesia. Ia menyadari saat itu tim sedang bersiap menghadapi babak penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika saya mendapatkan cedera, seketika saya memikirkan tentang putaran keempat, ucap Romeni. Cedera patah tulang membutuhkan proses panjang untuk sembuh total. Situasi itu membuat banyak pihak meragukan Romeni bisa pulih tepat waktu dan tampil di kualifikasi. Namun penyerang 24 tahun tersebut berusaha keras agar tetap bisa kembali lebih cepat dari perkiraan. Ole Romeni menyebut proses pemulihannya berjalan baik berkat dukungan tim medis profesional dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berperan besar membantu dirinya melewati masa sulit hingga bisa kembali ke lapangan. Saya juga memiliki tim hebat di sekitar sehingga semua orang membantu dan juga kekasih saya dengan makanannya sungguh luar biasa, ungkapnya. PSSI sedang terburu-buru menyelesaikan proses pencarian pelatih kepala baru dengan tujuan besar untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Erick Thohir selaku Ketua Umum telah mengesampingkan kemungkinan reuni dengan Sinteyong dan menegaskan bahwa orang yang terpilih akan memiliki visi yang lebih baik. PSSI mengonfirmasi bahwa proses seleksi telah memasuki tahap akhir dan akan segera mengumumkan identitas pelatih kepala baru tim nasional dalam 2 minggu ke depan.
Kali ini induk sepak bola Indonesia itu telah menetapkan standar yang sangat tinggi dengan ambisi membawa sepak bola Indonesia ke tingkat dunia.